Halo para pebisnis pemasar di mana Anda berada, saya Victor dan di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial ya. Tutorial pembuatan akun. Nah, kenapa? Karena dalam pelatihan yang saya lakukan seringkali ya beberapa peserta benar-benar baru dalam dunia pemasaran sehingga belum biasa tuh membuat akun Google Business, Google Ads, Analytics dan lain sebagainya. Dan di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial ya cara membuat akun. Nah, jadi ini sangat basic ya. Jadi buat Anda yang baru pertama kali belajar digital ya, pemasaran berbasis digital, ini adalah video untuk Anda. Mari kita mulai. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan sedikit catatan. Jadi karena ini pembuatan akun ini ada banyak versi dan mungkin Anda sudah membuat satu akun dan akun yang lain ya. Anda tinggal lihat menu di bawah video ya. Jadi di bawah video ini ya ada menu ya, atau Anda bisa lihat di dalam kolom deskripsi ya. Untuk Anda lihat, Anda mau lihat tutorial yang mana ya. Jadi kalau Anda benar-benar baru bisa lihat dari awal sampai akhir, tapi jika Anda sudah pernah membuat akun Google Ads misalnya, Anda tidak mau nonton Google Ads lagi, Anda tinggal gunakan menu di bawah ya, atau di bawah video ini ada slide-nya, Anda bisa pilih Anda mau nonton video yang mana. Oke, mari kita mulai ya. Oke, di layar saya sudah membuat sebuah email ya, jadi ada mailbox ya. Mailboxnya ini menggunakan domain perusahaan, dalam hal ini pakai entityagency.com ya. Dan kita akan membuat akun bisnis kita ya. Jadi yang pertama kita akan membuat akun Google ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita masuk di sini accounts.google.com ya. Jadi di sini ada accounts.google.com ya. Di sini kita pilih yang namanya buat akun. Untuk diri saya sendiri, untuk mengelola bisnis kita bisa pakai ya. Oke, saya pakai untuk mengelola bisnis ya. Nah, saya sangat-sangat sarankan ya, Anda kalau membuat akun bisnis jangan menggunakan akun Gmail. Ya, kenapa? Karena kalau akun Gmail, tim Anda hilang, resign, belum sempat handover dan lain sebagainya, aksesnya hilang. Aksesnya hilang berarti semua aset-aset di dalamnya, email, kalau ada Google Drive-nya dan lain sebagainya hilang. Nah, banyak orang berpikir membuat akun Google berarti membuat akun Gmail. Ternyata enggak ya. Jadi membuat akun Google menggunakan domain sendiri ternyata bisa dilakukan, dan ini caranya ya. Jadi di sini saya menggunakan nama depan saya, Victor Iwan gitu ya. Nah, di sini adalah gunakan alamat email saya saat ini sebagai gantinya. Jadi kita tidak menggunakan Gmail ya. Jadi kita klik di sini, hilangkan. Kita pilih ya. Di sini saya pakai victor.iwan@entityagency.com. Oke, kemudian kita masukkan passwordnya dong. Oke. Melakukan verifikasi di sini. Nah, diminta untuk masukkan nomor telepon. Saya akan masukkan nomor telepon saya. Berikutnya, diminta untuk masukkan verifikasi 6 digit. Ya, jadi Google kirimkan verifikasi 6 digit angka. Oke, ya setelah akunnya ini kita verifikasi, dia tanya tanggal lahir ya. Oke, berikutnya optimasi penggunaan nomor, ketiknya saja. Kemudian kita masuk ke halaman persyaratan ya. Saya setuju, jadi karena nggak ada pilihan ya. Kalau Anda tidak setuju, tidak bisa bikin gitu. Saya setuju ya. Oke ya. Pada saat kita membuat Google akun, langsung diminta untuk membuat Google Business Profile ya. Saya pilih Not Now dulu karena nanti saya akan bikin segmennya sendiri ya. Oke, ini adalah myaccount.google.com. Jadi ini adalah Google akun kita ya. Sudah pakai nama perusahaan ya. Jadi segala sesuatunya nanti akan terhubung ke akun ini pada saat semua layanan Google, YouTube, Ads, Analytics dan lain sebagainya. Oke, kita akan lanjut ke pembuatan Google Businessku.
Oke, kita akan sekarang membuat yang namanya akun Google Business ya, bisnis profil ya, atau dulu orang sebutnya dengan Google My Business ya. Jadi sekarang sudah namanya berubah jadi Google Business Profile. Oke. Nah, Google Business Profile ini gratis ya. Kita tinggal masuk aja di search engine ya, Google Business Profile seperti ini ya. Kemudian di sini kita bisa pilih coba sekarang atau kita klik link di atasnya. Oke. Seperti ini. Ya, kita pilih login dulu dengan akun yang baru kita buat ya. Oke, ini udah login nih. Jadi namanya sudah ada ya di sini, Entity Agency. Masukkan nama bisnisnya ya. Entity Agency Search Specialist Jakarta. Engine. Oke. Ya. Jadi usahakan nama bisnis yang mau kita buat gitu ya. Kita pilihnya dengan ada kata kuncinya. Jadi kalau entity agency diarahkan sebagai search engine specialist ya. Jadi di sini ada tulisannya search engine specialist Jakarta. Jadi kita masukin kata kuncinya. Itu akan jauh lebih baik dibanding hanya nama brand kita saja ya. Oke, setelah kita tulis ya, kita mau buat nama, di sini ada pilihan buat bisnis dengan nama ini ya, kita pilih ya. Nah, seperti ini ya. Search Engine Specialist Jakarta, kemudian kita pilih kategori bisnisnya. Ya. Kita pilih konsultan pemasaran sebagai kategori ya. Oke, kita pilih berikutnya. Ya, di sini ada tulisan apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan seperti toko atau kantor ya. Kita pakai lokasi atau tidak ya. Jadi kalau iya tekan ya di sini berikutnya. Di mana alamatnya? Oke, kita akan masukkan alamatnya. Oke, alamat sudah selesai, pilih berikutnya. Ya, di sini karena satu perusahaan dengan Doxa, kita pilih ini tidak cocok ya. Jangan pilih yang ini, nanti diupdate ya, kita pilih yang bawah. Oke, ada pertanyaan apakah Anda menyediakan pengantar atau kunjungan ke rumah dan kantor ya. Jadi misalnya kita ke tempat klien gitu ya, kita bisa tahu kalau kita ada namanya area lokasi bisnis ya, kita pilih ya di sini. Ya, jadi arahnya mana? Kita akan pilih arahnya di Jakarta. Ya, Jakarta, Tangerang, ya, gitu. Ya, Depok. Oke, ada Jabodetabek, ya Bogor, oke, ya, biar jauh, acak kayaknya. Oke, jadi ini ada selanjutnya ya area layanan kita. Kalau kita visit ke tempat, ke lokasi klien atau ke lokasi pelanggan gitu ya. Berikutnya. Oke, diminta nomor telepon kontak ya, URL situs saat ini ya, kita masukkan dulu atau saya tidak memiliki situs sementara ya. Karena pada saat video ini dibuat ya belum ada websitenya, jadi kita tidak pakai, saya pilih saya tidak memiliki situs, tapi ini nanti bisa diganti ya. Nomor kontak ya, saya akan masukkan kontaknya di seperti ini ya. Apakah kita ingin dapat kabar dari Google, rekomendasi, ya statistik dan lain sebagainya? Bisa pilih ya. Oke, cara verifikasi bisa menggunakan telepon, ya. Atau ada opsi lainnya. Jadi ini bisa menggunakan telepon atau opsi lainnya. Klik di sini. Ya, kita pilih verifikasi nanti ya. Oke, ini ada tambahan layanan kita ya, kita bisa pilih konsultan pemasaran, kita mau tambahkan misalnya jasa search engine optimization misalnya. Oke, atau kita tulis search engine optimization saja deh, search engine marketing. Oke, berikutnya jam kerja ya, jadi jam kerja ini kita tinggal pilih aja kita jam kerja jam berapa.
Oke, pelanggan dapat mengirimkan. Oke, selanjutnya di sini ada pilihan pelanggan dapat mengirimkan pesan ke bisnis Anda di Google secara gratis. Jadi kalau kita mau terima chat, ya kita bisa langsung ya, bisa lewati atau klik berikutnya. Ya, saya pilih berikutnya. Ya, deskripsi bisnis ya kita masukkan di sini. Ya, oke. Ya, nanti kita akan masuk ke sesi optimasi ya. Jadi di sini kita pakai teks deskripsi bisnis yang biasa. Ya, foto bisnis nanti kita akan tambahkan ya. Tidak sekarang ya. Oke, jadi ini ada nama domain customnya, kita lewati saja ya. Jadi kalau Anda tidak memiliki domain, nanti di sini ditawarkan. Ya, kita lewati. Ya, ini akan terlihat setelah terverifikasi karena tadi kita skip ya, kita belum verifikasi. Nanti kita akan melanjutkan dengan verifikasinya. Oke ya, jadi kita baru saja membuat akun Google Business Profile ya, tapi di sini belum terverifikasi ya. Jadi nanti kita harus verifikasi dulu ya. Seperti ini. Nah, kita bisa verifikasi nih. Oke ya, saya baru saja melakukan verifikasi, masukkan nomor telepon, kemudian di SMS ya kalau pakai handphone, atau kalau di telepon langsung kalau pakai telepon landline atau telepon rumah gitu ya, telepon konvensional gitu ya. Sedang diverifikasi, jadi mungkin memerlukan waktu beberapa menit ya. Jadi kita pilih berikutnya saat ini ya, tambahkan foto lagi ya, ini foto kita bisa lewati ya, kita lewati dulu. Ya, kita bisa sih nanti ya lebih menonjol. Oke, beriklan ya. Nanti kita setelah ini kita akan melakukan iklan di Google Ads ya. Oke, Anda akan ditawarkan domain ya. Kalau kita mau beli boleh, kalau enggak lewati saja gitu ya. Oke, jadi ini akan terlihat setelah verifikasi. Lanjutkan. Nah, ini dia ya. Di sini terlihat Google sedang memproses verifikasi Anda ya. Proses ini biasanya memerlukan beberapa menit, pelajari lebih lanjut ya. Jadi sini ada Entity Agency, Search Engine Specialist Jakarta dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau sudah begini kita tinggal tunggu sampai terverifikasi. Nah, nanti ya setelah profil Anda selesai dan di-approve ya atau disetujui oleh Google, kita bisa edit profil langsung dari Search Engine ya. Jadi kalau dahulu kita harus melalui halaman sendiri Google Business gitu ya, Google My Business. Saat ini melalui Search Engine udah bisa langsung. Ya, tinggal pilih di edit profile di sini. Ya, kemudian di edit profile di sini kita bisa ganti informasi bisnis kita, jam buka tadi ya, jam buka ya. Saya sudah set sebelumnya ya. Area layanan ya. Ini ada tambah jam buka lainnya ya. Tinggal ikuti saja ya. Jadi sebanyak mungkin informasi yang bisa kita tambahkan ya, foto, logo dan lain sebagainya itu dilengkapi. Ya, jadi intinya semakin lengkap semakin bagus ya. Nanti kalau ada video optimasi tentang Google My Business ya, sebagai lanjutan dari video ini kita akan bahas. Oke? Ya, jadi ini saya sudah selesai, tinggal nunggu verifikasi. Kita akan kembali ke jalur utama kita, yaitu tutorial membuat akun. Kali ini saya akan membuat akun Google Analytics dulu. Oke? Mari kita lihat. Oke, di layar saya sekarang ada situs uji coba ya, namanya entittyagency.com ya. Dan saya mau tambahkan Google Analytics ya dalam situs ini ya. Jadi situs ini belum ada analytics-nya ya, ini masih clean biasa ya. Kita akan buat akun Google Analytics-nya. Oke. Nah, caranya, jadi di sini kita masuk, pilih aja Google Analytics ya di Google ya, agar kita bisa tahu nih ya situsnya ada di mana, bisa kelihatan di sini ya, analytics.google.com. Nih kita klik di sini. Oke, di sini ada selamat datang di Google Analytics ya, kita jadi mulai mengukur ya. Untuk beberapa dari Anda yang ngerasa bahasanya ini nggak biasa ya dengan bahasa Indonesia ya, saya termasuk yang
kurang familiar dengan bahasa Indonesia, ada pakar akun, tolak ukur dan lain sebagainya. Tipsnya gimana? Oke, tipsnya kita bisa masuk ke Google Account. Ya, ini intermezzo sebentar ya, masuk ke Google Account seperti ini. Ini kemudian pilih kelola akun. Nah, dalam halaman kelola akun kita bisa pilih info pribadi. Di kanannya ini ada bahasa ya. Jadi layanan Google di webnya pakai bahasa apa nih ya. Jadi pilih aja bahasanya. Kalau ini Indonesia, kita pilih English dulu ya. Nanti Inggrisnya kita tinggal lihat nih, kita mau Inggris Malaysia, Inggris Bahamas, jadi ada beberapa bahasa Inggris gitu ya. Kita pilihnya English yang United States ya, seperti ini ya. Kita pilih. Nah, itu langsung jadi bahasa Inggris nih. Nah, nanti di sini kalau kita refresh, nah dia jadi bahasa Inggris. Oke ya, jadi di sini ya mungkin Anda pakai layar bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, ikuti aja. Ya, saya pakai layar bahasa Inggris karena agar bisa sedikit familiar ya dengan arti atau meaning dari setiap opsinya. Karena kalau bahasa Indonesia saya nggak biasa. Ya, kita pilih start measuring ya, di sini nama akunnya. Kita masukkan akunnya tadi namanya Entity Agency ya, Entity Agency. Kemudian di sini akunnya apakah boleh di-sharing untuk benchmarking, technical support dan sebagainya, kita pilih aja. Ya. Direkomendasikan untuk aktifkan yang namanya Google Product and Services ya. Ini untuk signal Google ya. Jadi nanti ada machine learning dan lain sebagainya, dia bisa aktif ya. Tapi karena ini masalah privasi dari pelanggan, secara default itu tidak dicentang, tapi kita nyalakan saja centangnya ya. Oke, kita pilih next. Kemudian di sini ada nama propertinya. Kita masukkan saja entittyagency.com. Oke. Reporting time-nya ya, pilih waktunya Indonesia dengan Jakarta ya, currency-nya kita pilih rupiah. Nah, seperti ini ya. Di sini ada advanced option ya, abaikan saja ya karena di sini ada create universal analytics ya. Ini versi analytics yang lama ya. Kita akan coba fokus ke Google Analytics versi terbaru, versi 4 ya. Jadi kalau ini versi yang lama ya, kita tidak akan bahas terlalu detail ya. Jadi ini kita abaikan saja. Oke. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini ada sedikit benchmarking ya, ditanya industrinya kita apa ya. Saya akan pilih business and industrial. Ya, kemudian perusahaannya ya, pilih aja mau small atau medium juga boleh ya. Kita pilih small aja deh. Ya, terus kita pakai Google Analytics untuk apa ya? Jadi customer engagement, optimasi situs ya, untuk iklan ya, ini kita bisa masukkan aja, ini untuk analisa dari Google-nya sendiri ya. Oke ya, kita create seperti biasa ya, harus accept. Kalau nggak accept ya kita tidak bisa pakai ya. Di sini ada perjanjian ini, kalau kita akan tracking bla 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 gitu ya. Accept. Oke, jadi di sini kita ditawarkan, kita tuh mau menerima update apa saja ya, apakah performance update ya, ada announcement fitur baru ya, testing ya, offer dan lain sebagainya ya. Jadi kita bisa pilih di sini ya. Saya pilih semua, next. Oke. Ya, selanjutnya Google akan tanya nih, kita mau tracking dari mana? Bisa web, Android apps atau iOS ya. Oke, kita pilih yang web aja ya, karena ini website ya. Kemudian di sini masukkan websitenya ya, entittyagency.com ya, nama streamnya ya, main website. Oke, sedikit tambahan karena ini Google Analytics versi terbaru ya, pada saat video ini dibuat versi 4. Jadi sebenarnya dalam satu Analytics saat ini sudah bisa kita menggunakan beberapa website, bahkan menggabungkan antara website dengan aplikasi Android atau iOS ya. Oke ya, jadi nanti kalau ada video Google Analytics kita akan bahas lebih detail ya. Jadi Anda ikuti saja dulu karena fokus dari video saya adalah bagaimana sih cara membuat akun di Google ya. Oke, jadi di sini kita tinggal create stream. Oke, nah ini ada data collection-nya belum aktif di website kita dan lain sebagainya. Oke, nah kemudian di sini untuk memasangnya tuh ada dua, bisa pakai Google Analytics Site Tag seperti ini atau Google Tag Manager ya.
Nah, saya akan mendemokan di video ini dengan Google Site Tag dulu ya. Ini yang paling simple karena nanti Tag Manager mungkin akan ada video terpisah sendiri tentang Google Tag Manager di situs Standout ya. Jadi saya pakai ini. Nah, cara installnya gimana? Install ke sini ya. Sebenarnya simple. Di sini ada scriptnya. Kita tinggal copy scriptnya, kemudian kasih ke developer kita ya untuk ditaruh di halaman, biasanya di bagian atas ya. Jadi kalau halaman website seperti ini, kalau kita klik kanan view page source, dia ada namanya head nih. Jadi dia ditaruh di bawahnya head boleh ya, pokoknya selama antara head sampai tutup head. Jadi ada tutup head di bawah nih biasanya. Oke, saya scroll ke bawah dulu ya. Oke ya, ini kita bisa lihat ya, ada tutup head di sini. Jadi cukup panjang ya, antara head sampai tutup head. Kita bisa taruh Google Analytics-nya di sini. Ya, saya akan taruh di sini ya. Ini agak sedikit teknis ya. Kalau Anda belum mengerti tentang coding development ya, Anda bisa minta developer Anda untuk melakukan gimana caranya menaruh tag-nya itu di website Anda ya. Biasanya kalau Anda pakai layanan seperti Wix dan lain sebagainya, udah ada kolomnya, tinggal di copy, tinggal di paste atau tinggal ditaruh di sana. Oke, saya akan taruh di sini ya. Oke, sekarang trackingnya sudah terpasang ya. Kalau kita lihat source-nya, view page source di sini kita lihat ya, ada tag-nya sudah terpasang ya, sama dengan yang ada di sini ya. SF14 ya, sekian. Ini sama persis ya, jadi sudah terlacak. Nah, kalau kita mau mengkonfirmasi apakah akun analytics ini sudah berjalan, sebenarnya simpel, kita masuk analytics di sini ya. Kemudian di sini kita masuk yang namanya report. Ya, kemudian di sini ada namanya real time. Kita pilih real time di sini ya. Nah, kalau udah ada angkanya, tiba-tiba ada satu user ya pada saat kita kunjungi situs, berarti udah jalan ya. Saya akan coba masukkan di sini ya. Ini ya. Ya, karena ini incognito, dia tidak jalan trackingnya. Saya coba masuk ke browser biasa. Ya, kemudian di sini saya masukkan entityAgency.com. Oke, ya. Kemudian kita lihat di sini, kalau dia ada satu berarti sudah jalan nih. Nah, ya seperti ini ya, bisa kelihatan ya ada satu. Ya, jadi ini udah jalan ini ya. Dalam beberapa kasus real time ini tidak selalu real time, tapi kita bisa lihat ya. Nah nih ya, datanya udah mulai jalan ya. Jadi misalnya baru dibuat ya, baru dipublish ya, mungkin tidak langsung benar-benar bisa terlihat ya. Kita mesti tunggu sekitar 5-10 menit sampai akunnya benar-benar ready. Kalau kita masuk ke akunnya nanti ada ini ya, ada tulisan 1 seperti ini ya. Ini menandakan sudah jalan akunnya. Oke ya, kita tidak akan membahas analitik ya, kembali ke tujuan utama kita membuat akun ya. Kira-kira akun apa lagi ya? Jadi kita sudah bikin akun Google Business Profile, akun Google Analytics ya. Ada beberapa akun lagi yang mungkin sangat-sangat langsung ya, seperti Tag Manager ya, tagmanager.google.com ya. Ini biasanya juga sering digunakan untuk melakukan tagging di sini ya. Kemudian install seperti Google Analytics ya. Kita akan bahas nanti di video Google Tag Manager ya. Cuma karena ini pembuatan akun ya. Jadi simple, tinggal create akun, nama akunnya Entity Agency ya. Country-nya pilih Indonesia ya. Situsnya entityagency.com ya. Di sini pilihnya web ya, kemudian kita create ya, seperti biasa pilih yes. Oke ya, ini kita sudah membuat sebuah akun Google Tag Manager. Nah, kalau kita udah pakai Tag Manager seperti ini ya, nanti analytics yang ada di sini kita ganti, kita taruh ke dalam Tag Manager. Nah, mungkin kalian bingung ya, Tag Manager ini apa? Jadi Tag Manager tuh kayak gabungan seluruh script tracking di dalam satu
script, jadi di grouping jadi satu script besar, jadi isinya dalamnya tuh banyak tracking. Nah ini kita bisa pakai Google Tag Manager ya. Google Optimize ini juga sama ya, tinggal get started ya. Di sini ada tips recommendation ya, pilih saja kalau kita pengen dapat informasi terbaru ya. Seperti biasa ya, kita harus oke dulu, kalau nggak oke kita nggak bisa pakai. Indonesia dan jadi Google Optimize intinya adalah tools yang kita gunakan untuk ingin melakukan testing halaman situs. Nah misalnya warna biru sama warna merah ya, atau judulnya A dilawan judul B, nah itu pakai Google Optimize ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Google Ads ya, platform iklan dari Google ya. Jadi untuk membuat akun Google Ads ya agak sedikit lebih tricky ya, karena wizardnya atau wizard tuh panduannya tuh panduan otomatisnya tuh cukup panjang. Oke, jadi saya akan bimbing kalian membuat akun Google Ads pertama kalian ya. Jadi pertama kali sign in aja ya. Oke, jadi kita nggak punya akun, oke kita create one, jadi new Google Ads account ya. Oke, jadi kita membuat akun Google Ads itu langsung ditanya untuk bikin satu kampanye, ya. Jadi kampanye apa nih yang mau diiklankan? Nah, di sini saya pilih entity agency misalnya, ya karena ini masih uji coba. Oke, kemudian di sini pilih websitenya. Ya, kalau tidak punya website pakai business profile bisa, tapi kalau kita punya website pakai website kita aja. Ya, ini sebenarnya tidak perlu kita lakukan semua dengan sempurna ya, karena buat saya ini wizardnya ya atau panduan instannya nih kayak kurang gitu canggih gitu ya. Jadi well anyway kita coba lihat aja ya. Di sini kita pilih next ya, scanning website ya, ini ada ininya, pilih next ya. Apa tujuannya? Jadi dibuat untuk yang benar-benar versi awam gitu ya. Website leads misalnya. Jadi ini tidak perlu terlalu serius ya. Jadi tips dari saya ya, kalau kita baru bikin akun, namanya kita belum pernah beriklan, ya ini gak usah terlalu serius ya. Jadi kalau bisa next di next, tidak bisa di next ternyata ya. Terus aja sini headline 1, headline 2, headline 3. Headline 4, headline 5 ya. Jadi seharusnya Anda nih diminta sama Google membuat judul iklan ya seperti ini gitu ya. Tapi kalau Anda mau kerjakan silahkan, tapi buat saya lebih suka punya kontrol di akun Google Ads-nya dulu baru saya kerjakan ya. Ini nomor teleponnya seperti ini ya. Show location kasih gitu. Next. Ya, web marketing agency ya, kita next dulu. Ini salah nih, advertise in Italiano, in bahasa Indonesia dong. Gitu ya. Konsultan pemasaran. Nah, keyword ini bisa kelihatan nih ya. Next. Jadi ini pilih asal aja ya, pilih asal aja ya, karena di sini Google kasih kita panduan instan ya. Waduh, ini saya kurang gitu sarankan ya. Jadi biar kita budget hariannya mau berapa, jadi biar kita tuh lebih bisa ngeliat platform Google-nya, jangan pakai yang instan-instan seperti ini. Misalnya sehari itu 100.000 seperti ini. Next ya, ini semua next. Oke, ini billingnya ya, I agree ya, disuruh masukkan kartu kredit ya, atau manual payment aja ya. Coba kita misalnya ganti 500.000 misalnya seperti ini ya. Pakai GoPay saja, submit. Wah, yes, submit. Wah, masukin NPWP. Oke.
bisa jadi kalau saya asal akun ini bisa disuspend ya. Ini hati-hati nih. Ya oke, saya masukin data asli aja ya sebentar. Oke, saya baru saja menyelesaikan seluruh rangkaian pendaftaran ya. Jadi saran saya, tips dari saya, pertama adalah jangan isi kampanye sesungguhnya, ya. Isi aja dengan sedikit asal gitu ya. Kemudian untuk pembayaran, saya sarankan menggunakan manual payment, kemudian bank transfer, ya. Karena kalau enggak Anda dalam tanda kutip dipaksa Google untuk langsung deposit di awal. Oke. Kemudian begitu kita selesai ya melakukan pendaftaran ya, jadi ingat ya, pakai manual payment, bank transfer. Ya, seperti ini kalau soal Jordan begitu explore. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan pause ya. Jadi tadinya ini pending biasanya. Oke, jadi ini biasanya pending ya, kita pilih pause ya. Jadi di pause dulu. Ya, jangan langsung, karena ini kan satu kampanye kita masih asal-asalan tadi masukin headline segala macam ya. Yang penting jadi dulu ya. Kenapa saya sarankan ini? Karena ini sebenarnya versi instan Google Ads ya. Ini bukan versi terbaiknya karena kita itu oleh Google pada saat pengalaman pertama dianggap masih newbie gitu ya. Diminta untuk pakai metode yang instan gitu ya. Sementara ini banyak sekali parameter yang tidak disajikan Google karena membingungkan pengiklan pemula. Ya, jadi kalau Anda ingin series di Google Ads ya, selain Anda pause, di sini ada setting, kita pilih switch to expert mode ya. Ada pilihan switch to expert mode, pilih switch to expert mode ya. Jadi dengan expert mode itu kita benar-benar bisa ngelihat tampilan Google Ads sesungguhnya ya, bukan tampilan yang metode pemula seperti ini. Jadi metode pemula ini jujur saya malah nggak biasa pakainya ya. Jadi pastikan kita pause, dan pause-nya nanti ada pilihan pause forever ya. Jadi jangan sampai ini jalan dulu karena kita benar-benar mau melihat dashboard Google secara utuh dulu. Kita pahami Google-nya baru kita beriklan ya. Bukan seperti ini caranya. Ya, ini tandanya si Google kayak langsung untuk kita mulai beriklan ya. Jadi tips dari saya itu ya. Daftar, manual payment, bank transfer, kemudian di skip semua iklannya dulu. Di sini kemudian pilih switch to expert mode. Oke, switch to expert mode. Oke, nah nanti masalah billing dan lain sebagainya kita bisa rubah satu kali ya. Jadi kalau Anda sudah yakin, Anda bisa rubah billingnya, nggak pakai manual bank transfer lagi. Oke, ya jadi di sini saya udah pause ya, kemudian saya pilih setting switch to expert mode ya. Jadi di expert mode ini nanti wah ada banyak sekali billing strategi segala macam. Inilah power Google Ads sesungguhnya ya. Jadi saya switch to expert mode, bukan di smart mode. Jadi ini namanya smart mode ya. Jadi metode untuk pemula ini namanya smart mode. Ya kita pilih yang expert mode ya. Ini. Oke. Oke ya. Jadi di UI baru Google ini ya, di sini kita bisa lihat ada billing segala macam. Kita akan bahas di pelatihan Google Ads ya, karena ini baru bikin Google Ads account. Yang jelas dalam kasus ini Google Ads-nya sudah berjalan, kita lagi pause, belum deposit ya, kita udah bisa lihat udah dapat nomor akun Google-nya. Oke. Ya, ini adalah cara membuat Google Ads ya. Jadi semoga kalian bisa membuat terlebih dahulu akun Google Ads kalian ya, sebelum kita lanjut ke pelatihan Google Ads. Terakhir ya mungkin akun YouTube ya. YouTube sebenarnya nggak banyak hal yang bisa dilakukan karena ini juga straightforward juga ya, beda sama Google Ads dan Google Analytics ya tadi ya. Tapi Google YouTube itu pada dasarnya kita udah langsung dikasih account. Tapi yang saya bisa pastikan ini adalah personal akun ya. Artinya apa? Kalau personal akun ini kita tidak bisa share ke orang lain atau ke rekan untuk bantu maintain ya channel kita ya. Jadi di sini yang perlu kita lakukan sebenarnya membuat yang namanya channel ya. Jadi jangan upload di sini nih. Kalau kita langsung upload di sini ya, ini akun pribadi kita
ya. Jadi kita harus buat namanya channel. Ya, ini tipsnya ya. Jadi bukan membuat Google account ya, karena kita pada saat kita bukan membuat YouTube account, karena pada saat kita membuat Google account, YouTube-nya tuh langsung jalan. Jadi kita langsung bisa create, upload ya. Tapi kita buat yang namanya channel terlebih dahulu. Nah, bagaimana membuat channel dan lain sebagainya, kita akan lihat di video lainnya ya. Karena ini saya mau bikin video spesialisasi untuk membuat akun di propertinya Google ya. Jadi kita udah bahas dari awal Google account, kemudian kita bahas analytics, ada tag manager, optimize, Google Ads, dan sekarang kita bahas YouTube. Oke, jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi terbaru, dan tombol like-nya juga jangan lupa ya. Saya Victor, terima kasih telah melihat tutorial saya ya. Satu video tentang membuat beragam properties akun di Google ya. So sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.